Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semua. Jumpa lagi dalam channel ini Yulianti Harisman. Hari ini masih tentang topik matematika diskrit. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang fungsi pembangkit kombinasi, sekarang kita akan membahas tentang fungsi pembangkit permutasi, itu yang berhubungan dengan fungsi pembangkit eksponensial. Kalau kemarin berhubungan dengan fungsi pembangkit biasa. Oke, kita coba ya memahami bentuk dari aplikasi pada soal ini. Oke. Yang berbeda di sini adalah tentu kita menggunakan kalau kemarin kita menggunakan kombinasi, sekarang kita menggunakan permutasi. Soal-soalnya adalah permutasi, di mana letak dan susunan, di mana posisi huruf atau angka itu diperhatikan, memperhatikan urutan, that's right, urutannya diperhatikan. Nah, ini misalnya ya, ada soal yang sama dengan kemarin yang kita bahas pada FEB ya. P digunakan minimal 2, Q digunakan 1, kemudian R digunakan 1 ya. Tapi kita akan mencari banyaknya kata sandi dengan panjang K. Nah, kata kunci di sini adalah banyaknya kata sandi. Kata sandi itu tentu berkaitan erat dengan urutan atau posisinya, urutan atau posisi. Di mana kalau sandinya berbeda urutannya, misalnya AB dan BA, itu adalah sesuatu yang berbeda. Karena bisa jadi AB bisa terbuka pintunya, sedangkan dengan BA bisa tidak terbuka pintunya. Itu berhubungan dengan kata sandi. Jadi urutan diperhatikan dalam kasus fungsi pembangkit eksponensial, makanya memakai permutasi. Nah, bagaimana implementasinya atau pemahamannya? Yuk kita lihat contoh berikut ini. Banyak kata sandi yang dapat disusun dari 3 buah huruf adalah PQR itu. Untuk panjangnya 1 itu pasti P, Q, dan R. Nah, untuk panjangnya 2 berbeda dengan kemarin yang hanya PQ, kemudian PR, kemudian apa tadi yang boleh 2 P ya, PP ya, kemudian itu ya 3 itu. Nah, sekarang pada kasus permutasi jadi berbeda. PQ itu tidak sama dengan QP ya, dihitung 1. PR itu tidak sama dengan RP, dihitung 1. RQ tidak sama dengan QR, itu dihitung 1. Sedangkan PP itu tetap 1 gitu ya. Nah, begitu juga dengan yang panjangnya 3, PPQ, PPR, PQP itu tidak akan sama dengan PQ gitu ya. PRP itu tidak sama dengan PPR gitu ya. Nah, RPP, PQR, QPP, RPQ, RQP, PRQ, QRP itu kan sesuatu yang terbalik-balik, itu diperhatikan urutannya, makanya menjadi 12. Nah, ini ada tanda tambah di sini. Ya, di sini ada tanda tambah, diperbaiki di modulnya juga. Nah, untuk menyusun permutasi, kalau kemarin hanya PX pangkat 0, PX pangkat 1, PX pangkat 2, begitu ya. Nah, pada permutasi ada faktorial di bawahnya, PX pangkat 0 per 0 faktorial, PX pangkat 1 per 1 faktorial, PR kuadrat per 2 faktorial. Ini untuk menyusun P itu sampai 2 minimalnya. Ini untuk Q ya, minimalnya 1, mulai dari 0, Qx per 0 faktorial ya. Ya, pangkat 0, ini kok pangkat 2 sih, ini pangkat 0, kemudian Qx per 1 faktorial pangkat 1, kemudian Rx pangkat 0 per 0 faktorial, Rx pangkat 1 per 1 faktorial. Nah, itu ketika kita, ini adalah 1 gitu ya, kemudian ini adalah Px, kemudian ini P kuadrat, X kuadrat 2 faktorial, ini adalah 1, ini adalah Qx, kemudian ini adalah 1, kemudian ini adalah Rx. Oke, ketika kita substitusikan P sama dengan 1, R sama dengan 1, dan semuanya disubstitusikan dengan 1, maka diperoleh bentuknya adalah 1 tambah X tambah X kuadrat, 1 tambah X, 1 tambah X.
Nah, ketika kita kalikan dan kita operasikan, maka bentuknya menjadi 1, 2x, x kuadrat, x, 2x kuadrat, x pangkat 3, x kuadrat, per 2 faktorial, 2x pangkat 3 per 2 faktorial, x pangkat 4 per 2 faktorial. Nah, sekarang kita butuh koefisien-koefisien yang di bawah x pangkat 3 per 3 faktorial, x kuadrat per 2 faktorial, x pangkat 4 per 4 faktorial, maka harus kita modify. Kita kumpulkan dulu nih dari yang terkecil, ini 1, kemudian ini 2x, kemudian x, kalau kita kumpulkan menjadi 3x ya. Kemudian ini yang x kuadrat per 2 faktorial itu yang mana? Yang x kuadrat berarti ini 2x kuadrat per 2 faktorial. Kalau dijadikan ini 2 faktorial dikali 2 faktorial berarti 4 per 2 faktorial ya. 4 per 2 faktorial tambah 2 faktorial per 2 faktorial. Yang kuadratnya ini masih ada lagi berarti 2 faktorial per 2 faktorial berarti 5, 7. X kuadrat per 2 faktorial. Yang pangkat 3 mana nih? Yang pangkat 3 ini 1, berarti ini harus kita kali 2 faktorial dulu ini, berarti 2 faktorial per 2 faktorial dulu, berarti 2 di sini, ini 2 berarti 4 ya. Kemudian yang pangkat 4 ini. Nah, sekarang kita maunya itu di bawahnya adalah 2 faktorial untuk x kuadrat, 3 faktorial untuk x pangkat 3. Maka yang bagian ini harus kita kali dengan 3 faktorial per 3 faktorial. Makanya jadinya begini. Yang ini juga harus kita kali dengan 4 faktorial per 4 faktorial. Jadinya begini ya. Nah, ini koefisiennya 1, ini 3, kemudian ini 7, kemudian ini 3 faktorial itu adalah 3 kali 2, 6, 6 kali 4, 24, 24 bagi 2 itu 12 ya. Kemudian ini juga 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2, 2 faktorial dicoret, tinggal 4 kali 3, 12. Maka dapatlah ini untuk pengambilan 1, panjangnya 1, 1, panjangnya 1, 3, panjangnya 2, 7, panjangnya 3, 12, panjangnya 4, 12. Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa pada fungsi pembangkit permutasi yang digunakan adalah fungsi pembangkit eksponensial. Ingat ya, untuk lebih memahami materi tersebut, mari kita pahami contoh tersebut. Jadi ingat, ketika kalian menggunakan prinsip permutasi, yang digunakan itu adalah fungsi pembangkit eksponensial. Ketika urutan atau posisi tidak diperhatikan, itu yang digunakan adalah fungsi pembangkit biasa. Nah, itu tuh yang digunakan adalah prinsip kombinasi, di mana urutan itu tidak diperhatikan. PQ akan sama saja dengan QP, begitu ya. Oke, kita coba ke contoh soal. Banyak cara menempatkan 6 orang ke 4 kamar dengan syarat tidak ada kamar yang kosong. Nah, berarti 0 nggak ada ya. X pangkat 0 per 0 faktorial nggak ada ya. Yang ada itu X pangkat 1 per 1 faktorial tambah X kuadrat per 2 faktorial. Ya, ini bagaimana katanya? Cara menempatkan 6 orang ke dalam 4 kamar, berarti 4 pangkat 4 gitu ya, pangkat 4. Oke, ada kamar 1, kamar 2, kamar 3, kamar 4. Oke, nanti di mana 6-nya posisinya masuk nanti kita lihat ya. Nah, yang penting cara menyusunnya dulu agar tidak ada kamar yang kosong. Si X pangkat 0 dan 0 faktorial itu nggak mulai dari sana, tapi mulainya dari 1 yang terisi sampai seterusnya. Karena ada 4 kamar, maka dia berpangkat 4. Nah, bentuk ini mahasiswa ingat lagi yang ada itu kita punyanya ini 1 tambah titik tambah 1 tambah X kuadrat per 2 faktorial, X pangkat 1 per 1 faktorial gitu ya, X pangkat 2 per 2 faktorial sampai seterusnya. Karena ini nggak ada satunya, maka di sini dikurang 1. Maka ini bentuknya apa? Ya, bentuknya itu adalah E pangkat X kan, E pangkat X dikurang 1 pangkat 4. Nah, kalian harus mengingat kembali bentuk ini tuh. Harus diubah kemana? Yang kemarin itu tuh. Yang kemarin min 1 tambah E pangkat X. Ya, kemudian ini ada T. Harus diubah ke dalam bentuk sigma kan. Sigma T sama dengan 0 sampai T gitu ya. Ini pangkat N aja lah supaya nggak tertukar ya. NT gitu ya. Minus 1 pangkat T ini udah kita bahas sebelumnya. E pangkat X. Kemudian
N dikurang T. Nah, ini harus diingat tuh. Bentuk dari 1 tambah E pangkat X pangkat dipangkatkan N, ya ini ada di statmat kalau tidak salah, statistika matematik, kita tinggal pakai, itu akan berubah menjadi sigma T sama dengan 0 sampai N, NT ya, min 1 pangkat T, E berpangkat X, N dikurang dengan T. Maka kita anggap itu N-nya adalah 4 gitu ya. Maka T sama dengan 0 sampai 4. 4T min 1 pangkat T, E pangkat X, 4 kurang T gitu ya. Nah, kan jalan T-nya dari 0 sampai 4 gitu kan. Nah, kita satukan dulu deh yang apa namanya, yang ini tuh diubah lagi ini ya, ini diubah lagi ke dalam bentuk ini tuh, ke dalam bentuk ini ya. Ini ada lagi yang dipakai ya rumusnya, dimana ya E pangkat X berpangkat N kurang T itu sama dengan sigma N sama dengan 0 N ya, 4 dikurang N dikurang T pangkat N X pangkat N per N faktorial ya. Nah, ini diubah dulu bentuknya menjadi N sama dengan 0 sampai dengan N 4 kurang T X pangkat N per N faktorial. Ya, itu udah ketentuan nih, merubah bentuk ini tuh ke dalam bentuk ini ya. Nah, ini tuh dibawa ke depan, sigmanya berpangkat N, kemudian X pangkat N per N faktorial ya. Yang itu tuh kemarin sebenarnya sama aja dengan E pangkat X. Kemarin apa? E pangkat X bentuknya apa? Kemarin kan sigma dari N sama dengan 0 sampai T X berpangkat N per N faktorial kan bentuknya kan 0 pangkat X pangkat 0 per 0 faktorial tambah X pangkat 1. Nah, kalau berpangkat dia ya, kalau berpangkat 4 kurang T. Nah, 4 kurang T ini harus dipangkatkan N dulu, baru ininya menjadi X pangkat N kurang N faktorial gitu ya. Nah, ini jalankan ya, karena kita ingin mencari 6 orang gitu ya ke dalam 4 kamar, berarti kita cari koefisiennya X pangkat 6 per 6 faktorial kan. Nah, kalau cari N X pangkat 6 per 6 faktorial, tentu dia berjalannya sampai itunya 6 gitu ya, N-nya pangkat 6. Nah, baru dimasukkan 40 min 1 pangkat 0, 4 kurang 0 pangkat 6 ya. Ya, kemudian ditambah dengan 41, kemudian min 1 pangkat 1, 4 dikurang 1 pangkat 6 gitu kan. Kemudian lanjut menjadi 44 min 1 ya. Kemudian 0 pangkat 6, karena ini 4 kan, 4 kurang 4 0 kan. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjutkan lagi, dilanjutkan 4 pangkat 6 dikurang dengan 4 dikali dengan 3 pangkat 6 ya. Ini diselesaikan ya, ini minus ya, jadi 4 pangkat 36. Ini 441 min 1 pangkat 4 itu 1, berarti ini 0 pangkat 6 1, berarti ini 1. Nah, silahkan mahasiswa cari jawabannya berapa. Ini penyelesaiannya ini 4 pangkat 6, ini 4 ya, kombinasi 41 min 1 pangkat 1 itu adalah 1, maka ini negatif. Kemudian 4 kurang 1 3, 3 pangkat 6, ini 4 itu adalah 1 min 1 pangkat 4, jadi 1, 0 pangkat 6 jadinya 1, maka ini jadinya begitu ya. Nah, kalian yang harus diingat itu adalah mengubah bentuk ini tuh, mengubah bentuk ini ke sini, mengubah bentuk ini ke sini gitu ya. Nah, yang kita carikan X pangkat 6 ya, X pangkat 6 per 6 faktorial. Berarti kita ganti seluruh N-nya itu dengan 6, dengan T-nya tuh berjalan dari 0 sampai 4 kan gitu ya. Tapi N-nya yang ada adalah 6. Berarti ini N-nya 6 karena kita carinya 6. Nah, ini T-nya berjalan dari 0 sampai 4. Berarti begini bentuknya. Itu makanya salah satu pembuktian rumusnya seperti ini, yang kalian dapat di eksklusi dan inklusi kemarin adalah juga penerapan dari ini gitu ya. Nah, sekarang contoh kedua, tentukanlah banyak barisan kuarterner dengan panjang K dengan syarat ya, dengan syarat ini. 0 muncul sebanyak genap, 1-nya muncul sebanyak ganjil. Yang B-nya tentukan semua barisan dengan panjang 3.
Nah, berarti kita itu akan menentukan nolnya berapa untuk 0 ya. Kemudian untuk 1 berapa, kemudian untuk 2 dan 3 berapa. Ya, quaterner itu berarti 0, 1, 2, dan 3 gitu ya. Nah, untuk 0 ada syarat nggak? Nolnya muncul sebanyak genap, berarti ini harus yang genap-genap aja nih. 1 pangkat 0 ya, pangkat kuadrat per 2 faktorial, pangkat 4 per 4 faktorial, ini yang genap untuk 0. Kemudian 1 muncul sebanyak ganjil, berarti yang 1 sebanyak ganjil, berarti yang ganjil-ganjil tuh pangkat 1, pangkat 3, pangkat 5 gitu kan. Kemudian 2 dan 3 itu tidak punya syarat apa-apa, berarti mulai dari 0, mulai dari X ya. 2 dan 3 itu ada 2 ya, kuarternya 4 artinya kan 0, 1, 2, 3 ya, itu adalah bilangannya. Nah, sekarang kita coba untuk untuk 0 ini kan genap. Genap apa? Tambahkan? Iya, betul. Pangkat X tambah pangkat min X per 2 kan? Ya. Kemudian ini ganjil. Pangkat X kurang pangkat min X per 2 kan? Kurang kalau ganjil. Ini teh pangkat X ya, dipangkatkan lagi 2 berarti pangkat 2X. Ya, betul. Kemudian disederhanakan, dikalikan ini 4 gitu ya. Ini pangkat X kali pangkat X, pangkat 2X gitu ya, pangkat X kali pangkat min X gitu ya. Berarti ini apa? Ini habis yang di tengah. Ini kali sini pangkat 2X, ini 1 min X, ini pangkat X, pangkat 2X dikurang pangkat min 2X. Yang ini habis di tengah berarti tinggal pangkat min 2X per 4, pangkat 2X ya. Kemudian bisa kita keluarkan seperempatnya ya, ini kita kalikan berarti pangkat 4X ya. Kemudian ini berarti pangkat min 2X kali pangkat min 2X ya, berarti min 2X tambah kan kalau pangkat itu kalau dikalikan, kalau dia sejenis pangkatnya dijumlahkan, berarti pangkat min 2X kali pangkat 2X min 2X tambah 2X kan pangkat 0, pangkat 0 kan 1. Nah, ini dia kan. Nah, seperempatnya bisa kita keluarkan. Yang tadi tuh, yang kalian masih ingat kan, pangkat X apa? X pangkat X kan X pangkat N per N faktorial. Nah, 4-nya kan ini ada 4, berarti 4X ya. Yang tadi tuh, yang tadi masih ingat sifat tadi tuh, pangkat X itu akan sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat N per N faktorial kan. Pangkat pangkat X kurang 4 misalnya gitu ya. Berarti sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga kan ini X kurang 4 pangkat N gitu ya per N faktorial gitu kan. Kan yang ininya tuh yang dipangkatkan N, X-nya yang dipangkatkan N per N faktorial. Nah, kalau ini 4X berarti pangkat 4X berarti sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga itu 4X-nya yang dipangkatkan N per N faktorial dikurang dengan seperempat ya, seperempat. Oke, karena ini dikali ke dalam ya, ini seperempat gitu, ini dikali ke dalam minus seperempat gitu ya. Nah, ini dikeluarkan ini enggak dikeluarkan, seperempat dikali ini. Nah, yang kita cari kan katanya apa? Panjang K, berarti itu adalah kalau panjang K itu berarti koefisien dari X pangkat K per K faktorial kan gitu ya. Nah, berarti kita gantilah N-nya dengan K, berarti seperempat gitu ya. Ganti N-nya dengan K, ini 4 pangkat K. Iya, seperempat 4 pangkat K. Dikurang dengan seperempat. Ini dikurang seperempatnya tinggal tuh. Dikurang dengan seperempat gitu kan. Nah, terus ini kenapa menjadi ini kenapa menjadi 4 pangkat K kurang 1 atau kan ini kurang seperempat tadi ya. Ini kan seperempat 4 pangkat K ya dikurang dengan seperempat. Ya betul.
kemudian seperempatnya ini enggak begini nih, seperempatnya dikeluarkan gitu ya, tinggal di dalamnya 4 berpangkat K dikurang 1. Nah itu baru benar tuh ya, untuk koefisien X pangkat K per K faktorial. Kan ini masih ada seperempatnya, berarti seperempat 4 pangkat K dikurang dengan seperempat. Seperempatnya dikeluarkan, tinggal 4 pangkat K dikurang 1. Oke ya. Nah sekarang barisan dengan panjang 3 ya udah tinggal ganti K-nya dengan 3. Berarti ya kenapa 4 pangkat 2 ya? Berarti benar atau tadi tuh? Berarti ini bukan ini itu, bukan itu. Berarti seperempat ya. Seperempat berapa tadi? 4 pangkat K kurang 1. 4 pangkat K kurang 1. Tinggal ganti K-nya sama dengan 3. Kan untuk panjang 3 ya. Berarti seperempat ya, 4 pangkat 3 kurang 1. Nah ini tuh yang hasilnya berapa gitu ya, bukan 16. Kenapa tadi bisa jadi itu ya, tapi nanti kita koreksi lagi, kita coba besok untuk kenapa bisa menjadi 4 berpangkat K kurang 1. Kenapa begitu tadi ya, padahal kan koefisiennya tadi seperempat ya, tapi ini karena nggak bisa dibalikin lagi slide-nya, nanti kita coba koreksi sama-sama besok untuk pembelajarannya. Mungkin untuk hari ini terima kasih yang sudah menyimak penyajian dari fungsi pembangkit eksponensial untuk menggunakan permutasi, prinsip permutasi. Silahkan dikerjakan latihan yang ada di modul dan upload ke e-learning ya. Oh iya, untuk mahasiswa 2020 besok kita mulai luring ya jam 8.50, berarti kita besok ketemu di kampus jam 8.50. Lokalnya itu di mana? Oke, sebentar. Lokal kita berarti sama dengan lokal yang ada pada absen ya, mahasiswa semua. Itu bukannya hari Rabu ya, yang hari Rabu mah BP 2019 itu belum luring, yang luring itu BP 2020. BP 2020 itu yang kodenya berapa guys? 88 ya? Ya betul, 88 belakang itu adalah 2020. Berarti kita ketemu hari Selasa besok jam 13.20 sampai 15.50. Berarti kita ketemu di kampus besok siang. Itu lokalnya di mana ini? Gak ada lokalnya tuh. FMA 02113 ya. Kita ketemu di lokalnya FMA 02113 ya. 02113. Oke, besok kita mulai ke kampus, maka setiap minggu kita akan luring dengan syarat 50% mahasiswa. Yang lainnya tetap daring, itu boleh melalui e-learning. Ibu akan share video dan modul, silahkan bagi yang daring 50%, yang NIM-nya genap ya. Karena Ibu akan ketemu dengan yang NIM-nya ganjil dari minggu ke-6 sampai dengan minggu ke-10. Itu adalah yang bernim ganjil gitu ya. Bernim genap apa ganjil itu lupa, yang penting dibagi 2 gitu. 11 sampai 16 itu yang NIM genap pulang kampung. Yang NIM ganjil itu ke kampus di minggu ke-11 sampai minggu ke-16. Kita ketemu di lokal FMA 0221. Berarti harus hanya ada 50% mahasiswa yang ada di kelas mulai dari besok untuk 2020. Kita daring ya. Luring ya. Luring di kampus. Oke, sampai ketemu mahasiswa semua. Semoga keadaan semakin membaik dan kita semua bisa 100% daring. Kalau saat ini hanya angkatan 2020 yang difasilitasi untuk belajar luring, itu pun 50%, di mana untuk minggu ke-6 sampai minggu ke-10 itu yang bernim genap, kemudian minggu ke-11 sampai minggu ke-16 itu bernim ganjil. Oke, terima kasih, tetap jaga kesehatan dan selalu meningkatkan kualitas diri, termasuk kualitas iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Jangan lupa, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau bisa menghafalkan Al-Quran, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan tetap memenuhi protokol COVID. See you di hari Selasa dalam pembelajaran luring di lokal FMA 02113. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.